internasional, stres akademik, dan gejala gastrointestinal pada mahasiswa keperawatan. Latar belakang, salah satu identitas jurnal, judul penelitian, stres akademik dan gejala gastrointestinal pada mahasiswa keperawatan. Tujuan metode, mengetahui respon terhadap stres akademik pada mahasiswa dapat berupa psikologis dan fisiologis yang merupakan gejala gastrointestinal. Metode studi cross-seksional. Kekurangan dan kelebihan jurnal. Pembahasan. P. Pasien. I. Intervention. C. Control. O. Outcome. T. Time. Yang pertama, nomor 1 ada problem. Intervention. Nomor 3 itu comparison. Yang keempat ada outcome. Yang kelima, time. Penelitian ini dipublikasikan pada November 2018 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Bila melihat hasil penelitian dan penjelasan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat stres akademik pada mahasiswa tergantung pada persiapan mahasiswa dalam memandang masalah akademik yang dihadapi. Tingkat stres akademik pada penelitian ini berada pada rentang stres ringan, sehingga stres sedang atau dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tingkat stres rendah. Gejala gastrointestinal dapat menjadi salah satu dampak yang dilaporkan sebagai akibat dari stres yang dialami. Hasil dari penelitian ini, sebagian besar responden menggunakan gejala gastrointestinal yang terjadi 1-3 kali per minggu dan belum mengganggu aktivitas dari responden. Gejala gastrointestinal yang sering terjadi pada mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia serupa dengan yang dilaporkan pada mahasiswa keperawatan di Korea. Gejala pada dismotilitas atas dan gejala pada usus merupakan gejala yang paling banyak dilaporkan. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi yang efektif dalam mengurangi stres pada mahasiswa. Selain itu, hasil identifikasi dari penelitian ini dapat dijadikan informasi berharga untuk melakukan penelitian terkait stres dan respon fisiologisnya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Yang pertama, IBS umum dipicu oleh beberapa faktor. Di sini ada yang pertama, faktor kontraksi otot usus yang terlalu kuat dan lama. Kemudian selanjutnya kontraksi otot usus lemah, kemudian peradangan di usus, kemudian kelainan sistem saraf. Selanjutnya kita kenali perbedaan sindrom iritasi usus besar dengan sakit MAH ya. Di sini ada perbedaannya, mengalami 2 gejala tertentu, terus kemudian mengalami masalah pencernaan minimal 1 hari dalam seminggu selama sebulan terakhir. Terus apa saja sih tanda-tanda dan gejala IBS? Yang terjadi pada umumnya itu yang pertama ada nyeri perut, kram, kejang atau rasa tidak nyaman yang baru hilang setelah buang air besar. Terus kemudian diare berair yang bisa terjadi lebih dari sekali dalam 1 minggu atau sehari. Terus kemudian sembelit alias susah buang air besar, keras, fases, kering. Terus kemudian setelah buang air besar ada perasaan fases belum keluar semua. Di sini saya akan menganalisis jurnal tentang obesitas sebagai faktor risiko penyakit gastroesophageal reflux. Ya, selanjutnya isi penelitian dari jurnal. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kejadian GERD yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Terdapat banyak hal yang menjadi faktor risiko GERD. Di antaranya adalah obesitas, hernia hiatus,
merokok, konsumsi alkohol berlebihan, sindrom iritasi usus, IBS atau Irritable Bowel Syndrome, dan riwayat keluarga dengan penyakit saluran cerna. Selain itu, penggunaan farmasi seperti antikoligenik, antidepresan, dan bronchodilator inhalasi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya GERD. Ya, selanjutnya ada kelebihan dari jurnal. Penelitian ini membahas obesitas sebagai faktor pemicu terjadinya GERD, dan obesitas adalah faktor penting yang terkejadiannya juga semakin lazim pada populasi dunia. Hubungan antara peningkatan prevalensi GERD dan obesitas telah menarik minat besar pada kedua kondisi tersebut, dan dilengkapi juga dengan mekanisme terjadinya GERD karena obesitas. Ya, selanjutnya tabel 1. Mekanisme obesitas mengakibatkan GERD, faktor risiko, dan mekanismenya. Untuk selanjutnya, kekurangan dari jurnal. Dalam penelitian ini tidak dilengkapi metode penelitian dan pemecahan masalah untuk menangani resiko GERD yang disebabkan oleh obesitas. Saran untuk jurnal tersebut. Seharusnya pada jurnal artikel review ini dilengkapi metode penelitian dan pemecahan masalah untuk menangani GERD yang disebabkan oleh obesitas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dengan materi yang saya ambil yang berjudul Hubungan Masalah Perilaku pada Remaja dengan Irritable Bowel Syndrome. Metode penelitiannya menggunakan penelitian potong lintang. Pencatatan dilakukan meliputi karakteristik umum dan pemeriksaan fisik. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian kami menunjukkan prevalensi IBS dengan menggunakan kriteria RUM 3. Kami mendapatkan 58 subjek penelitian mengalami IBS, terdiri atas 22 dengan IBS konstipasi, 23 IBS diare, dan 13 IBS campuran. Prevalensi masalah perilaku 40,6% yang terdiri atas 28,9% internalisasi dan 2,8% eksternalisasi dan 0,6 perhatian dan 8,4 adalah variasi ketiga masalah tersebut yang ditentukan dengan Pediatric Syndrome Checklist atau PSG 17. Kesimpulan, prevalensi IBS remaja dan masalah perilaku remaja di Palembang tinggi. Faktor yang berpengaruh terhadap IBS adalah dibully, konsumsi daging olahan, konsumsi teh, dan makanan terburu-buru. Terdapat hubungan yang bermakna antara IBS dengan masalah perilaku. Ini saya ingin mempresentasikan jurnal tentang gastrointestinal pada stromal tumor. Abstrak yaitu latar belakangnya gastrointestinal stromal tumor itu kasusnya. Di pembahasannya, gastrointestinal stromal tumor pada kasus ini, pasien menunjukkan gejala yang khas berupa pendarahan pada straktus gastrointestinal, hilang timbul dan nyeri perut ringan. Tidak ditemukannya massa abdomen pada pemeriksaan fisik mungkin karena ukuran massa yang tidak terlalu besar. Reseksi dengan laparostomi tidak disarankan pada tumor yang berukuran besar karena memperbesar kemungkinan ruptur yang memperburuk prognosis. Ya. Berikut adalah hasil dari penelitian ini, bisa dilihat.
Judul jurnal, hubungan pola makan dengan timbulnya gastritis pada pasien di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMC. Untuk P-nya populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien gastritis sebanyak 36 responden yang telah diteliti oleh beliau. Untuk intervensinya, jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observation dengan desain case control. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner mengenai pola makan yang meliputi jumlah, jenis, dan frekuensi makan yang diperoleh dengan cara rekal 2 kali 24 jam, menanyakan secara langsung yang dikonsumsi oleh responden dengan cara bertanya mundur ke belakang selama 2 kali 24 jam. Untuk comparison-nya, di dalam jurnal tidak ada perbandingan atau intervensi lainnya. Untuk outcome-nya, berdasarkan pembahasan bahwa di UMM Medical Center Malang, sebagian besar responden dalam kategori pola makan buruk kurang baik. Sebagian besar responden menderita gastritis akut dan sebagian kecil dalam kelompok gastritis kronis. Pola makan yang kurang baik menyebabkan sebagian kecil responden menderita gastritis akut dan sebagian besar responden menderita gastritis kronis. Untuk timenya di bulan Juli 2016. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan masalah perilaku pada remaja dengan irritable bowel syndrome. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan dari gangguan pencernaan pada manusia dan penyebabnya atau yang disebut biasa gastrointestinal. Dalam sistem pencernaan pada manusia merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Dalam penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia, yang pertama ada pola makan tidak teratur, sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, terlalu cepat menelan makanan, stres, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketujuh ada kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Kemudian ada terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Apa saja penyakit dari gangguan sistem pencernaan pada manusia? Yang pertama ada MAH, di mana MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya ada meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Ada luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya ada berupa nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kembung. Cara penyembuhannya bagaimana sih? Cara penyembuhan MAH tergantung pada penyebabnya. Bisa dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, kurangi minuman berkafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, serta jika diperlukan konsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Kemudian ada gangguan yaitu kolera, di mana kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah
terkontaminasi dengan bakteri atau yang disebut dengan bakteri Vibrio cholerae. Penyebabnya karena bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejala tersebut bisa muncul secara tiba-tiba seperti mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih. Cara penyembuhannya diberikan oralit untuk menghentikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau diinfus. Kemudian ada diare, di mana diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Penyebabnya karena infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan, di mana gejala tersebut ada perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara penyembuhannya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Kemudian ada disentri, di mana pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebabnya karena disentri basiler, disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella, paling umum ditemui. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentrasi basiler. Penyebab yang kedua dari disentri amuba disebabkan oleh infeksi parasit Barsel 1, yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amuba sering ditemui. Gejala tersebut ditandai dengan kram perut, diare berdarah, mual dan muntah, serta demam. Cara penyembuhan: istirahat yang cukup, cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak. Rajin mencuci tangan ya, karena bakteri tersebut biar mati. Terus menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia yaitu pola makan teratur, olahraga teratur, cukupi kebutuhan asupan cairan, perbanyak mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, kelola stres, mengkonsumsi makan yang bernutrisi, jangan menunda buang air besar ya. Batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Jadi, kesimpulan dari gangguan sistem pencernaan manusia bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola makan tidak teratur, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, stres, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, serta terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu ada MAH, kolera, diare, dan disentri. Terima kasih, sampai jumpa.